Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Yosua pasal 15. Teksnya ayat 20 sampai 63. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 62. Nama-nama kota-kota daerah milik pusaka suku Yehuda. Dan paragraf yang kedua ayat 63. Orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Mereka tetap tinggal di sana. Kesimpulannya, daerah milik pusaka dibagikan 4 daerah. Itu pertama, kota-kota paling selatan dekat batas Edom. Kedua, daerah bukit sampai ke sungai Tanah Mesir, Laut Besar, dan pantainya. Ketiga, pegunungan. Dan keempat, padang gurun. Tanah ini dari sebelah Laut Asin dan sungai Yordan sampai Laut Besar, dan termasuk banyak lembah-lembah dan padang gurun Yehuda. Daerah ini menjadi pusat kerajaan Yehuda sampai zaman Yesus. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah memberikan milik pusaka kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka melalui cara undi dengan pelayanan Yosua dan para tua orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, daerah milik pusaka Yehudanya dibagikan 4 daerahnya. Ini daerahnya masing-masingnya, bukan hanya semuanya yang tanah yang baiknya. Kedua, di daerah masing-masing ada kota dan anak kota dan desa-desa. Ketiga, Bani Yehuda tidak menghalau orang Yebus, penduduk kota Yerusalem. Keempat, orang Yebus itu tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai tertulis kitab Yosua. Ya, kalau begitu hari ini fokusnya tentang penduduk Yebus saja. Aplikasinya, pertama, menghargai milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun besar atau kecil. Ya, beberapa orangnya pasti akan tinggal di kota, anak kota, atau juga tinggal di desa. Ada juga padang gurun, ada juga pegunungan, ada juga pantai. Dimanapun kita harus menghargainya milik pusaka dari Tuhan. Ya, memang tidak sesuai dengan hatinya, tetapi itu kalau dari Tuhan, kita harus menerimanya dengan hati yang baik. Kedua, tetap usaha untuk menghalau yang duniawi dari kehidupan Anda. Ya, di dalam teks hari ini, orang-orang Yebus pasti akan memberikan efek negatif kepada orang Israel. Sebenarnya harus menghalau mereka, namun tetap tidak bisa. Kita juga begitu. Taunya tahu harus semuanya menghabiskan dari kehidupan kita, namun masih ada sisanya. Kita harus usahakan untuk ini. Ketiga, sekalipun hidup di dalam dunia ini, jelaskan identitas sebagai orang percaya. Ya, maksudnya janganlah menjadi campur itu. Janganlah tidak dijelaskan tentang prinsipnya. PR prakteknya begitu. Terus usaha untuk menghabiskan keinginan daging dan duniawi, dan jelaskan identitas Anda sebagai orang Kristen di dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan dengan orang yang belum mengenal Yesus. Ya, kelihatannya sama, namun hari Minggu saja dia beribadah. Ya, itu tidak cocok. Hidupnya bersama, namun pasti sudah lihat, oh ini jelasnya perbedaannya. Kenapa? Ini orang Kristen. Kehidupan kita harus menjadi begitu. Untuk itu, kita harus menghabiskan keinginan daging dan keinginan duniawi. Hari ini juga harus jelaskan ini di dalam kehidupan sehari-hari dan harus mengajar kepada jemaat-jemaat juga. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.